Halo co-friend, pada soal ini ada sistem yang seimbang. Supaya keseimbangan itu terjadi, berapa besar W1 dan W2-nya? W1 adalah berat dari beban yang ini, W2 adalah berat dari beban yang di sini. Oke, perhatikan bahwa di titik ini kan terjadi keseimbangan. Dan jika kita buat ini ada segitiga ya, maka jika di sini 60 derajat, di sini 90 derajat, maka di sini harus 30 derajat. Mengapa? Karena total sudut di dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Kemudian jika kita membuat garis horizontal, maka nanti sudut yang dibentuk antara tegangan tali yang T ini dengan yang garis horizontal ini juga 60 derajat ya, karena di sininya ini 60 derajat ya, seperti itu. Kemudian kita namakan besar tegangan tali yang di sini adalah T1, besar tegangan tali yang di sini adalah T2. Kemudian di sini ada katrol, kita bisa saja menganggap bahwa katrolnya ini licin, dan ketika terjadi keseimbangan maka tentu saja tegangan tali di sini sama dengan tegangan tali di sini. Jika tegangan tali di sini sebesar T3, maka berlaku T2 sama dengan T3 ya, seperti itu. Oke, kita akan mencari besar tegangan tali yang T1 ini terlebih dahulu ya. Jadi untuk mencarinya di sini kita akan meninjau beban yang ini, kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada beban yang di sini. Di sini ada gaya berat sebesar W1 arahnya ke bawah. Kemudian tegangan tali yaitu arahnya keluar atau menjauh dari benda yang sedang kita tinjau. Karena kita sedang meninjau beban yang di sini, maka nanti T1-nya ini arahnya ini ke atas ya, seperti itu. Dan karena diam atau seimbang, maka berlaku hukum 1 Newton, yaitu sigma Fy1 sama dengan 0, maksudnya resultan gaya yang bekerja pada benda yang pertama ini, ya ini kita sebut saja benda yang pertama, ini benda yang kedua. Jadi resultan gaya dalam arah sumbu Y yang bekerja pada benda yang ini itu sama dengan 0. Kemudian kita misalkan gaya yang arahnya ke atas dikasih tanda positif, yang ke bawah dikasih tanda negatif. Jadi T1 min W1 sama dengan 0, maka T1 sama dengan W1. Kemudian lakukan hal yang sama, kali ini kita akan mencari besar tegangan tali yang T3 ini. Ya, jadi ini T3 arahnya ke atas, kemudian di sini W2 arahnya ke bawah, maka menggunakan hukum 1 Newton lagi, yaitu sigma Fy2 sama dengan 0, resultan gaya dalam arah sumbu Y yang bekerja pada beban yang ini sama dengan 0, kemudian misalkan gaya yang arahnya ke atas dikasih tanda positif ya, gaya yang arahnya ke atas dikasih tanda positif, yang ke bawah dikasih tanda negatif, jadi T3 min W2 sama dengan 0, sehingga T3 sama dengan W2. Nah, kemudian perhatikan di titik keseimbangan ini ya, karena ini merupakan titik yang seimbang, lalu di sini ada 3 buah gaya yang bekerja, maka kita akan menggunakan konsep mengenai keseimbangan 3 gaya, yaitu T1 per sin A sama dengan T2 per sin B sama dengan T per sin C. Atau sebenarnya rumus ini berasal dari aturan sinus, ya didapatkan seperti itu. Jadi dari aturan sinus di matematika didapatkan bentuknya seperti ini ya. T1 per sin A sama dengan T2 per sin B sama dengan T per sin C. Nah, kemudian di sini kita masukkan bahwa tadi T1-nya itu adalah W1. Nah, A di sini adalah sudut yang dibelakangi oleh T1-nya. Jadi kan T1-nya adalah ini, maka sudut yang dibelakanginya adalah ini, yaitu dari sini sampai sini, yaitu 90 derajat ditambah 30 derajat. Sama dengan, kemudian kita akan mengambil bagian yang ini terlebih dahulu ya, jadi T1 per sin A sama dengan T per sin C. Nah, T-nya besar tegangan tali yang di sini di soal sudah diketahui, yaitu 200 Newton, kemudian sin C. Nah, C di sini adalah sudut yang dibelakangi oleh T-nya. Sudut yang dibelakangi oleh T-nya itu berarti kan sudut yang ini, yaitu 90 derajat. Jadi C-nya 90 derajat seperti itu. Lalu dari konsep trigonometri bahwa sin 90 derajat plus alfa itu sama dengan cos alfa, dengan alfa ini adalah sudut tertentu. Maka W1 per, oke berarti kan ini sama saja dengan cos 30 derajat, yaitu 0,5 akar 3, sama dengan sin 90 derajat, hasilnya itu adalah 1. Lalu ini kita kali silang ya, didapatkan W1 sama dengan ini dikali ini, hasilnya 100 akar 3, atau jika kita hitung lagi, jadi 100 dikali akar 3 hasilnya itu adalah 173,205 Newton. Kita dapatkan W1-nya. Kemudian kita akan menggunakan bagian yang ini, jadi T2 per sin B. B di sini adalah sudut yang dibelakangi oleh T2, jadi kan T2-nya adalah ini, sudut yang dibelakanginya kan berarti yang ini, yaitu 60 derajat ditambah 90 derajat, ya ini adalah B-nya. Kemudian ini T per sin C. Kemudian T per sin C-nya sebenarnya kan tadi sudah kita hitung, didapatkan hasilnya ini, yaitu 200, maka itu berarti yang ini merupakan cos 60 derajat, yaitu 0,5, lalu ini kita kali silang ya. Oke, sebelum kita kali silang, kita bisa langsung masukkan terlebih dahulu ya. Jadi kan tadi T2-nya itu kan sama dengan T3 ya, yang berasal dari sini. T2-nya sama dengan T3, yang mana T3-nya tadi itu kan sama dengan W2. Berarti T3-nya bisa kita ganti menjadi W2, lalu kita kali silang jadi W2 sama dengan ini dikali ini, hasilnya 100 Newton. Jadi ini adalah besar W2-nya, juga besar W1-nya supaya sistem ini ya, supaya sistem ini seimbang. Oke, inilah jawabannya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.